Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang mau kita sampaikan sebelum masuk materi, saya mau memperkenalkan anggota saya. Nama saya sendiri Syarif Hidayat. Pertanyaannya yang pertama saya dan juga Pak Selajukan. Perkenalkan aku dan juga Pak Selajukan. Perkenalkan nama saya Fina Putri. Nama saya Elsha. Nama saya Fina. Nama saya Fina. Kita perwakilan dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Palawan. Ada yang tahu? Lanjut aja ya, kedatangan kita di sini itu ingin praktek mengajar pada kalian semua. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi Al-Quran. Al-Quran, pengertian Al-Quran ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian Al-Quran apa? Ulang ya. Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab pertanyaan dia. Pengertian Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi. Kitab ini terbagi dalam 114 surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Nah, di sini ada definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran secara bahasa yaitu sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah, yaitu alam murkad
kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3, bayan takfir atau taksir. Terus yang keduanya bayan tafsir, yang ketiganya bayan tasri. Bayan tafsir dibagi menjadi 3, yaitu tafsir al-mujmal, yang keduanya tafsir al-am, yang ketiganya tafsir al-mufassal. Nah, bayangkan takfir atau taklid, hadis memperkuat Al-Quran. Menurut Al-Qurannya, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Kau gitu. Sorry kak. Aman. Lanjut ke materi selanjutnya. Menurutkan hadis dalam surah di sini ada tugas dan peran Nabi dan tugas Nabi di sini menjelaskan Al-Quran dari Al-Quran min bayyinatin yang keterangan-keterangan mukjizat dan pesan-pesan yang kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan paham manusia yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkannya. Surah Al-Nahl ayat 44. Rasulullah merupakan teladan baik yang wajib dicontoh oleh setiap muslim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Di sini ada lagi tugas Nabi SAW itu Rasulullah wajib ditaati dari Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wala tawallu anhu wa tasma'un. Ya artinya hai orang beriman taat kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya dan kamu mendengar perintah daripadanya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 20. Di sini ada satu lagi yang menyebutkan Rasulullah SAW. Man yuti Rasulullah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Artinya barang siapa yang menaati Rasulullah itu sesungguhnya telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutus untuk menjadi penggemar dan surah ayat 4. Ada Rasulullah SAW mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan dari Al-Qurannya sendiri. Wayuhillu lahum al-thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala
yang baik dan mengharapkan bagi mereka segalanya. Lanjut dari selanjutnya, wama atakum rasul wama nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Dari kesimpulan materi tadi, berdasarkan ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa memakai Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah atau hadis adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka barang siapa yang menerima Al-Quran, berarti ia harus menerima sunnah-sunnah Rasul. Para ulama bersepakat bahwa sunnah atau hadis sebagai salah satu hujah dalam Islam soal Al-Quran. Dan orang yang dari kehujahan hadis Nabi adalah kata dua. Dari sini lanjut materi yaitu inkar sunnah. Apa sih inkar sunnah? Inkar sunnah yaitu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Berarti contohnya dia gak percaya hadis gitu atau sunnah kan? Nah, inkar sunnah itu ada inkar sunnah modern sama inkar sunnah klasik zaman dulu lah. Nah, ini ada sejarah inkar sunnah klasik nih. Nah, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, jika munculnya paham inkar sunnah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Imran bin Husain sedang mengajar hadis, tiba-tiba ada seorang berkata, "Ajarkan Al-Quran saja." Lalu Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kebenarannya dan kesulitannya dan kemudian menjadi ahli fikih. Jadi awalnya dia orang nggak percaya nih apa sunnahnya. Terus dijelasin terus dia jadi ragu, kayaknya gue yang salah. Sejarah inkar sunnah modern zaman now. Selain inkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gaungnya sahabat pada abad ke-14 Hijriah atau muncul paham inkar sunnah Mesir. Iya, kita pengaruh kolonial apa sih? Kolonialisme,
tidak wajib mengkritik hadis tentang jihad. Di antara tokoh-tokohnya adalah Garang Mahmud, Garang Ali, terus dan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini di Indonesia nih. Insan sunnah modern di Indonesia. Kalau insan sunnah di Indonesia di antaranya ada Abdurrahman, Narto, Najwa Syarif, dari Bugis dan lain-lain. Mereka menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian MI buku tersebut menyesatkan dan sangat mengganggu stabilitas teks nasional. Maka tanggal 20 September 1993 jaksa Agung RI melarang beredarnya buku tersebut. Ini ulangi penjelasannya nih pada modern Profesor Mustafa Asmari. Di sini ada perkembangan tugas dan partisipasi kepada sahabat tidak tahu mana fungsi dan kegunaan tenaga pemahaman dari pengaruh kolonialisme yang ingin merumuskan Islam. Sebenarnya dari Islam Fasik bersifat orang dan tidak mempunyai yang perubahan. Yang modern kelompoknya terorganisasi dan contoh-contohnya banyak yang mulai sebagai Yang gede ya suaranya. Pertama itu materinya perbedaan hadis dengan Al-Quran. Yang kedua itu ingkar janji, ingkar sunnah, ingkar sunnah. Kalau hadis apa? Iya. Terus lanjut lagi. Yang bisa mengikuti dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah karena terdapat di dalam Al-Quran. Kalau hadis, itu ada apa lagi? Yang kalian ingat? Al-Quran dijamin memeliharanya oleh Allah. Jadi Al-Quran itu enggak mungkin di situ ikut campur tangan manusia bahasanya enggak kan? Karena terpelihara oleh dari campur tangan manusia. Sedangkan hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti apa lagi coba ya kalian lihat. Membaca Al-Quran dinilai ibadah. Kalau hadis
tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Terima kasih. Nah, saya ingin bertanya, tadi itu ada materi tentang tokoh dari Indonesia yang kalau nggak salah namanya ada Abdul itu ya, sama lainnya. Dan mereka itu membuat buku tentang penolakan hadis, atau apa, tentang yang penolakan hadis. Dan di buku tersebut isinya tentang sesat-sesat seperti itu, penyesatan seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, kebanyakan mungkin ya dulu itu kepercayaan orang Indonesia adalah Muslim. Nah, apa motif apa yang mereka sampai bisa buat buku seperti itu? Motif apa yang Mereka itu membuat buku ya seperti itu. Apalagi mungkin mereka itu ada yang beragama Islam seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Di pencangan bisa kan? Jadi dia punya pemikiran sendiri nih. Dia dapat sendiri. Dia harus sesuai. Tadi tuh saya dengar Al-Quran itu turun dari maaf Allah langsung ya seperti itu, dan mungkin orang tersebut kayak merasa karena ini kitab sudah pasti dari Allah, jadi mereka ngapain percaya ada rasul ya Allah seperti itu. Jadi motifnya itu mungkin karena percayanya karena yang sudah pasti karena turun dari Allah. Dari sini kan hadis kan maksudnya Rasul itu kan menyampaikan apa yang dituliskan, maksudnya Al-Quran itu disampaikan ke Rasul, jadi Rasul menyimpulkan lagi nih. Nah, jadi mungkin dia di situ tahu deh jelas Al-Quran dikasih itu apa yang seperti hadis Pengen semua orang juga percaya bahwa ke Al-Quran saja dengan menyampaikan dengan buku tersebut.